Los lama ya nggak bikin video, jadi ini di rumah lagi saya hendak workshop. Ini saya mau lihatkan satu mandau yang saya buat sarungnya. Jadi ini saya cuma buatkan sarung, ukirnya besar, ini bulunya, saya tidak sebutkan namanya, nanti bahaya. Kemudian ini ada belawit saya pasang, ada ukor dan kunciannya. Ini bukan saya yang buat, saya cuma pasangkan ini aja. Kita lihat bilahnya ya, bilahnya juga bukan saya yang buat. Polongnya bagus nih, rapi. Dan ini sebelahnya ada garisnya. Ini bukan buatan saya. Ya, masih tahu lah siapa yang buat ini kan. Terus ininya tadinya hitam, dari pangkal batang padi sampai ke ujung biasa hitam. Terus orangnya minta diputihkan seperti ini. Punggungnya juga tebal ini. Jadi kemarin itu datang seperti ini saja. Nah, ini tidak ada. Ini orangnya yang kirimkan, paketkan ini minta dipasangkan. Ini sulatnya dari senar ini. Ini kayaknya senar raket. Ini senar raket. Kalau tidak salah ini khasnya Kalbar. Cuma saya tidak tahu yang buat siapa. Bagus. Ukirannya bagus. Rapi. Nih. Jadi ini ada cerita di mandau ini, ada cerita yang cukup, sebetulnya sih yang kalau kami sih biasa, cuman bagi yang belum paham akan menganggap ini cerita unik. Jadi gini ceritanya, mandau ini datang kan cuman dagang dengan bilah. Orangnya minta dibuatkan sarung komplit seperti ini. Kemudian setelah konsultasi, mungkin orangnya juga ada tanya ke lain. Nah, mandau jenis ini cocoknya bilahnya seperti apa? Ya saya kasih tahu kan, bilahnya itu bagusnya seperti apa. Nah, kemudian orangnya minta diganti, dibuatkan bilah baru, saya yang buatkan. Nah, jadi ini rencananya bilahnya mau diganti. Nah, ini bilahnya saya buatkan yang baru. Di sini cerita uniknya. Ini kami sih sering udah ngalamin, para pembuat mandau itu biasa ngalamin ini. Kalau yang di luaran ya mungkin yang belum paham dengan mandau, ya ini cerita unik. Jadi ceritanya gini,
dia minta buatkan bilah kan, saya buatkan bilah, udah jadi, tapi bilahnya itu minta dikasih titik kuningan, ada titik kuningannya. Saya buatkan titik kuningan, kemudian sudah beres pada saat bukan sudah beres ya, pada saat pembuatan titik kuningan pertama itu kan biasa kami dibor. Ini bilahnya ya, ini kuningannya. Cuman tidak seperti ini. Oke. Ini tadinya di sini ada 2. Ada satu lagi di sini yang seperti ini ada 2. Nah, ini tebal juga sama nih tebalnya nih. Tuh, sama tebalnya. Tapi ini sudah saya agak dikit rubah karena ada yang mau ambil bilah ini. Oke. Nah, jadi kejadiannya itu seperti ini. Ini bilah kan udah jadi, belum ada kuningannya. Kemudian minta pasang, saya bor lah, saya bor. Hanya ada beberapa yang bisa dibor, padahal itu bornya itu saya sudah pakai mata bor itu yang HSS drill dan yang karbit, itu sudah super. Itu biasa untuk ngebor baja yang biasa kami gunakan. Nah, jadi hanya ada beberapa yang bisa dibor, banyak yang tidak bisa dibor. Akhirnya saya bikin manual, saya bakar dan saya bolongin seperti ini. Ini kedalamannya dalam, ini ada sekitar 3 mili. Ini dalamnya ini. Nah, oke, sudah jadi. Kemudian saya pasang kuningannya seperti ini, beres. Kemudian disepuh. Pada saat disepuh kan udah jadi, udah bagus. Begitu saya taruh, petak gitu kan, di atas kayu, lentak gitu, hampir setengah kuningannya lepas. Jadi aneh, padahal yang nyala besinya bilah ini tidak sampai setengah. Ini bagian mata, tidak sampai setengah bilah. Ya berarti kan panasnya tidak maksimal sampai ke atas sini. Artinya tidak mengganggu kuningannya. Nah, kemudian oke, saya tinggal besoknya saya kerjakan lagi. Nah, saya baiki. Saya kasih dalam lagi sedikit. Mungkin ada setengah mili. Saya dalamin, jadi ini 3 mili setengah kurang lebihnya. Lubangnya ini dalamnya. Saya pasang lagi kuningan yang baru. Setelah dipasang lagi kuningan yang baru, oke, sudah jadi. Saya sepuh ulang. Bilahnya nunduk. Jadi bilahnya ini kan sedikit naik, sedikit lentik nih. Tuh, dia agak naik begini, agak sedikit lentik. Pada saat dibakar, mau dicelupin ke air, disepuh, bilah ini nunduk turun. Jadi bilahnya ini jadi begini. Nah, jadi turun, ujungnya ini turun. Oke, saya betulin pelan-pelan supaya kuningannya udah lepas. Setelah itu oke, sip. Saya bersihkan lagi pakai amplas, kemudian disepuh ulang. Nah, kemudian saya sepuh ulang kan, sudah dibersihkan, bentuknya juga sudah tidak nunduk. Saya bakar ulang lagi. Ini berarti pembakaran yang proses penyepuhan yang ketiga. Bukan penyepuhan ya, pembakaran. Sepuh kan baru 1 kali. Yang kedua, bilahnya nunduk. Saya betulin, bakar lagi, berarti 3 kali. Jadi 3 kali. Yang ketiga dibakar, panaskan lagi. Begitu saya angkat, saya sepuh, saya angkat, bagus nih, bagus. Saya sepuh,
cas gitu. Bilahnya bengkok seperti ular. Jadi dari ujung setengah hampir ke pangkal ya sepertiga, lebih dari setengah, bilah ini belok seperti ular. Jadi dibetulin lagi, saya betulkan lagi, saya bakar ulang, dirapikan lagi. Sudah keberapa itu berarti? Sudah 3 ya. Pertama kuningan lepas, yang kedua tunduk, yang ketiga bengkok seperti ular. 3, ada 3 kali. Nah, saya betuli lagi. Oke, saya bakar lagi, mau disepuh lagi kan, bakar lagi. Nunduk lagi bilahnya bos, bilahnya turun lagi jadi rata. Ini kan begini, nah, jadi lurus dia, bilahnya jadi lurus. Bingung kenapa ini ya, sebetulnya sih nggak bingung, cuman kalau secara logika itu bingung, tapi di luar logika, di luar nurul itu tidak membingungkan sebetulnya. Kami punya jawabannya, nah, tapi itu saya kesampingkan dulu. Jadi saya baikin dulu ya, secara logika dulu kita berpikirnya. Oke, mungkin temperaturnya saya terlalu tinggi, mungkin blowernya kurang terlalu kencang, blowernya kurang kencang, jadi panasnya kurang cepat. Kan kalau blowernya tidak kencang, otomatis proses pemanasan itu agak lama. Jadi akhirnya bilah itu panas semua, walaupun tidak terbakar semua, tapi panas semua. Oke, jadi bilahnya, bukan bilah ya, blowernya saya kasih kencang, anginnya saya kencangin. Nah, kemudian saya bakar supaya panasnya itu maksimal, cepat, jadi bisa nyala hanya bagian matanya saja, tidak sampai naik ke atas. Sebetulnya sih yang tadi itu enggak naik, matanya aja yang nyala. Nah, tapi oke, saya bikin seperti itu. Setelah saya bikin seperti itu, saya bakar lagi. Oke, bagus sudah bentuknya, diangkat. Oke, sesuai dengan harapan bentuknya nih ya, disepuh ya, begitu, dimasukin di air nih, serat, udah jadi. Begitu diangkat, wah, begini jadinya. 3 lepas, di sini ada yang longgar, mana di daerah sini ada yang longgar, ada yang goyang, daerah sini juga ada, kemudian di daerah sini ini ada beberapa juga. Oke, berarti ini saya bilang ada sesuatu. Bayangin 4 kali proses perbaikan, 4 kali pembakaran, dan tidak ada satupun yang berhasil. Berarti ini ada sesuatu. Sesuatu apa bos? Nah, jadi gini, tadi saya kan melakukan semua secara logika. Kalau ini udah dirobahin ya, tadinya ini 2 pancungnya, ini dirobah karena ada yang mau ambil ini bilah ini mau dibaikin dikit, yang kuningan longgar mau dikencangin lagi, diganti, ini juga dikasih baru, ini dibaikin. Oke, jadi di luar logika bisa jadi pembuatan bilah yang pertama ini kami nyebutnya besarat ya, besarat ini. Kemungkinan seperti itu. Jadi saya tanya sama pembuatnya ini, saya kenal pembuatnya, saya tanya, beliau bilang tidak ada syaratnya, hanya mengikuti ukuran lingkar kepala yang punya, itu aja, tidak ada dikasih apa-apa. Oke, aman. Nah, ini yang di luar logika, ini dia. Jadi
di sini bilah ini, kalau bagi orang yang bisa ngerasakan dipegang seperti ini bos, ini beda. Bagi yang bisa ya, kalau kami sih di sini sudah belajar tentang bilah seperti ini. Jadi ini saya pegang seperti ini, saya samakan posisinya seperti ini. Ini cuaca di tempat saya mendung, ya, mendung. Dan di sini saya tidak bohong, ini besinya dingin. Yang ini, yang bawaan, ini dipegang besinya dingin. Tapi yang ini sedikit hangat. Hangat. Saya tukar. Tetap sama. Jadi ini hangat, ini dingin. Ini dingin ini, seperti habis direndam di air, seperti kita habis asah bilah yang kena air, dipegang ke dingin. Yang ini sedikit hangat, jadi hawanya beda. Nah, ini dia ternyata. Jadi bisa memang seperti itu bos. Saya jelaskan lagi lebih jauh ya. Sebentar, saya taruh dulu barangnya. Nah, jadi saya ceritakan. Yang intinya, yang ini tadi, bilah yang ini, ya, yang ada kuningannya, tidak berjodoh dengan gagang yang ini atau handle hulunya. Tidak berjodoh. Kenapa bisa tidak berjodoh? Jadi gini. Secara logika kita tadi, saya sudah habis-habisan lah, ya, istilahnya udah habis-habisan cari akal supaya tetap bisa terwujud keinginan customer, keinginan pelanggan. Ternyata memang tidak bisa karena bukan jodoh. Nah, di sini saya jelaskan kenapa tidak jodoh. Oke, jadi begini, besi ini per dari pabrik, ya, pabrik baja per itu pengambilan bahan dari alam, di perut bumi, di bumi lah ya, di tanah, dari alam, kemudian diolah menjadi per, kemudian sampai di tangan seorang, ada tangan seperti saya, kami para pembuat mandau, dijadikan mandau. Kemudian, oke, tadi ya untuk bilah ya, itu kan dari alam. Nah, gagang kayu seperti ini kayu. Nah, ini pun juga dari alam kan, dari pohon yang tumbuh di tanah, dari bumi juga di tanah. Jadi segala sesuatu yang dari alam, kalau dia memang sudah jodoh, itu tidak bisa dipisah. Bagaimanapun juga tidak bisa. Jadi bukan berarti dia ada syarat, tapi ini dari alam. Dan ini susah biasanya untuk misah. Biasanya sih ada perlakuan khusus supaya bisa dipisah. Karena saya pegang ini betul dingin. Wah, seperti kita habis ngasah itu, kena air tuh dingin. Kalau yang tadi itu hangat. Jadi dia memang tidak bisa disatukan dengan ini. Jadi itu susahnya. Nah, kami para pembuat mandau, jadi tidak cuma sekedar belajar membuat, tapi mempelajari hal-hal yang seperti ini juga, yang di luar nalar, di luar nulur, ya, yang tidak masuk logika. Jadi, apakah saya baru sekali ini? Tidak. Saya sudah sering mengalami seperti ini, tetapi saya lebih utamakan logika dulu, baru kita berpikir yang ke sana. Dan betul, memang tidak bisa. Saya kan pernah itu ada video yang kaki saya kejatuhan mandau yang berdarah banyak gitu. Nah itu sama, orangnya minta diganti bilah. Nah itu bilahnya diganti, kemudian
sebelum saya ganti bilahnya, saya belum bikinkan bilahnya. Saya sudah kena. Jadi ibarat kata dia tidak mau diganti, kalau kita paksa itu pasti akan terjadi hal yang buruk. Kan? Kenapa saya baru bisa tahu ini dingin, yang itu hangat, yang satunya hangat setelah saya bawa pulang ke rumah. Karena saya penasaran. Saya bawa pulang ke rumah. Saya di rumah, saya bawa pulang. Saya bandingkan begini, dan yang ini hangat, yang ini dingin. Jadi seperti itu, bos. Oke, cerita yang cukup unik kan. Jadi ya itulah suka dukanya kita pembuat mandau. Oke, tapi sebetulnya ada sih caranya, cuman ya harus ada sedikit bahasanya ritual mungkin ya, sedikit ritual supaya bisa disatukan. Tapi yang punya ya udah nggak apa-apa dia bilang. Nah, jadi ini mandaunya cukup unik ceritanya. Jadi ini ada sejarah, ada cerita lah ya, cerita unik di mandau ini. Oke. Ya kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan nanti tanya aja di komen. Oke. Ini khas Kalbar, bos. Yang saya tahu ini banyak digunakan di Kalbar. Oke. Untuk jenis seperti ini. Tapi kalau untuk tempusarnya saya kurang paham. Ini permintaan yang punya dipasang seperti ini. Oke. Ini ukirannya pacat ini ya, lintah. Ini pacat semua ini. Semua ini pacat semua. Sampai ke sini ini pacat semua. Oke, bos. Oke, bos. Jadi sudah ya, tadi saya ceritakan tentang mandau ini. Cerita unik ya. Nanti saya mau buat lagi video ya. Cuman belum tahu kapan. Saya mau buatkan lagi nanti video, oke. Oke, bos, jadi sampai jumpa video berikutnya. Bye.